Halo semuanya, saya Hari, salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, mengucapkan selamat datang dalam pembelajaran Hukum Perbankan. Dalam pertemuan kita kali ini, topik pembelajaran yang akan kita bahas adalah perlindungan nasabah perbankan dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Untuk memulai, mari kita bahas mengapa perlindungan nasabah perbankan adalah hal yang sangat penting. Nasabah perbankan adalah individu atau bisnis yang menggunakan layanan perbankan seperti menyimpan uang, meminjam uang, atau melakukan transaksi keuangan lainnya. Nasabah mempercayakan uang dan informasi pribadi mereka kepada perbankan, dan oleh karena itu, nasabah berhak mendapatkan perlindungan yang layak. Terdapat dua jenis perlindungan hukum yang sangat penting bagi nasabah dalam dunia perbankan, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pertama, kita memiliki perlindungan hukum preventif. Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum preventif? Ini adalah upaya hukum yang dirancang untuk mencegah terjadinya masalah atau risiko bagi nasabah sejak awal. Dalam konteks perbankan, perlindungan hukum preventif mencakup peraturan perundang-undangan yang ada untuk melindungi nasabah seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lalu, bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen berperan dalam hal ini? Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk nasabah perbankan. Ini mencakup berbagai aspek seperti transparansi, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, dan hak untuk melindungi data pribadi mereka. Terdapat prinsip-prinsip yang mendasari hukum perlindungan nasabah dalam hubungannya dengan bank. Ada 5 prinsip yang terkait dengan perlindungan nasabah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: pertama, prinsip manfaat yang mengharuskan bahwa perlindungan nasabah harus memberikan manfaat bagi nasabah dan bank sebagai penyedia layanan. Prinsip kedua adalah prinsip keadilan yang mengupayakan keadilan bagi nasabah dan bank dalam hak-hak dan kewajiban mereka. Ketiga, prinsip keseimbangan yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasabah dan bank, baik secara material maupun spiritual. Prinsip keamanan dan prinsip keselamatan konsumen yang menjamin keamanan dan keselamatan nasabah dalam penggunaan produk dan layanan bank. Terakhir, prinsip kepastian hukum yang mendorong nasabah dan bank untuk mematuhi hukum dan mendapatkan keadilan dalam perlindungan nasabah. Prinsip-prinsip ini menggaransi hak serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan. Teman-teman, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan berbagai hak kepada nasabah sebagai konsumen bank, di antaranya hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan ketika menggunakan barang dan jasa. Ini berarti nasabah berhak merasa aman dan nyaman saat mengkonsumsi produk atau layanan. Berikutnya, hak untuk memilih barang dan jasa dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang telah dijanjikan. Nasabah memiliki hak untuk memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, jelas, dan jujur mengenai produk atau layanan yang mereka gunakan. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap. Yang keempat, hak untuk mengemukakan pendapat dan keluhan terkait produk atau layanan yang mereka gunakan. Artinya, bank wajib mendengarkan pendapat dan keluhan nasabah. Yang kelima, hak atas perlindungan, advokasi, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan nasabah yang benar dan layak. Artinya, nasabah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan jika terjadi masalah. Yang keenam, hak untuk menerima pembinaan dan pendidikan mengenai penggunaan produk dan layanan. Artinya, nasabah berhak mendapatkan informasi dan pendidikan yang diperlukan.
Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan secara jujur, benar, dan tanpa diskriminasi oleh bank. Artinya, nasabah harus diperlakukan dengan adil. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika terjadi kerugian akibat penggunaan produk atau layanan. Yang kesembilan, hak atas hak-hak lain yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. Artinya, nasabah memiliki hak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini adalah hak-hak yang penting yang melindungi nasabah sebagai konsumen dalam transaksi perbankan. Selain mengatur hak nasabah, dalam konteks perlindungan konsumen, bank memiliki serangkaian tanggung jawab yang telah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertama, bank diharuskan untuk mematuhi prinsip itikat baik dalam menjalankan usahanya. Ini berarti bank harus bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua aspek layanan perbankan yang disediakan. Kedua, bank wajib memberikan pelayanan kepada nasabah dengan jujur, benar, dan tanpa diskriminasi. Artinya, nasabah harus diperlakukan dengan adil dan tanpa pengecualian berdasarkan latar belakang atau karakteristik pribadi. Selanjutnya, bank memiliki tanggung jawab untuk menjamin kualitas barang dan jasa yang mereka tawarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini termasuk memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan. Yang keempat, bank juga harus memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang kondisi barang dan jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka harus memberikan panduan tentang cara menggunakan, merawat, dan memelihara produk layanan tersebut. Yang kelima, salah satu aspek penting lainnya adalah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menguji atau mencoba barang dan jasa. Ini juga berarti bank harus memberikan garansi atas produk dan layanan yang disediakan sehingga nasabah merasa aman dan terlindungi. Terakhir, jika terjadi kerugian akibat penggunaan barang dan jasa sesuai dengan perjanjian, bank memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, kita memiliki perlindungan hukum represif. Apa itu perlindungan hukum represif? Perlindungan hukum represif adalah upaya hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul setelah terjadinya masalah. Teman-teman, dalam konteks perbankan, perlindungan hukum represif mencakup proses penyelesaian sengketa antara nasabah sebagai konsumen dan bank itu sendiri sebagai penyedia jasa atau layanan. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa bisa melibatkan litigasi melalui pengadilan atau jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau upaya non-litigasi lainnya. Perlindungan hukum represif memberikan jalan bagi nasabah untuk mencari keadilan jika nasabah mengalami masalah atau kerugian dalam transaksi perbankan. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki sarana untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya. Jadi, itulah dua jenis perlindungan hukum bagi nasabah dalam dunia perbankan, yaitu perlindungan hukum preventif yang mencegah masalah sejak awal melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum represif yang menyelesaikan sengketa yang timbul. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran hukum perbankan berikutnya.